Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Perkembangannya bagus. Dia sudah siuman walaupun masih lemah. Menurut pemeriksaan, tekanan darahnya stabil. Kasihan sekali, Dok. Infusnya dipasang di perutnya, apa dia nggak kesakitan? Dia malah merasa nyaman bisa mengeluarkan cairan walaupun dengan cara begitu. Kapan kira-kira dia bisa diberikan susu, Dok? Dia kelihatannya lapar sekali. Kami masih harus menunggu selama 12 jam. Baik, kalau gitu, Pak Krisna, Ibu Ninis, saya tinggal dulu. Terima kasih, Dok. Saya sudah dapat nama buat dia. Siapa? Dio. Saya kasih nama dia Dio. Saya dapat nama itu dari sebuah majalah. Kelihatannya lucu. Nama yang bagus. Sekarang tugas kamu cari nama kepanjangannya. Kamu mau kan? Iya. Saya akan mencarikan nama kepanjangannya. Saya pergi dulu ya. Ya, Her? Chris, barusan om gue telepon. Dia cuma mau mastiin aja kalau besok lu ditunggu di kantornya jam 9 pagi. Nah, katanya dia, lu langsung aja ke ruangannya. Oke, Her. Kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa, Chris? Teman saya. Dia mengingatkan kalau saya besok harus ngelamar pekerjaan. Kamu melamar pekerjaan? Kenapa? Kalau kamu mau kan kamu bisa kerja di perusahaan papa. Kita nggak usah bahas ini. Kamu nggak usah campurin urusan saya. Besok mungkin saya kesini agak sorean. Nggak kenapa-napa kan? Lagian Dio kan udah kenapa-napa. Tinggal masa penyesuaian aja. Kamu doain aja biar saya diterima pekerjaan. Supaya saya bisa mandiri. Saya bisa membawa kamu ke rumah saya. Saya bisa membawa Dio. Di rumah sana nggak ada orang tua kita. Orang tua kamu, orang tua saya. Kita hidup bersama dengan cara saya. Betul kan kata saya? Uang kamu pasti banyak. Ini lihat, saya udah periksa. Ini laporan dari anak buahnya Arif. Iya, tapi betul kan? Arif sama sekali tidak mengambil uang saya sepeser pun. Dia hanya menyimpannya untuk saya. Iya, saya ngerti. Tapi kamu lihat di sini. Ini ada potongan 30% setiap bulan. Untuk apa banyak amat ini? Masa sih? Ini kamu lihat. Ah, tuh 30% potongan. Ya kan? Nah, yang ini juga nih 40%. Kayaknya kamu harus tanya lagi sama dia. Kalau uang kamu tidak dipotong sana-sini, mungkin nilainya akan lebih banyak dari ini. Kayaknya saya harus mengawasi keuangan kamu. Saya takut Arif memakai uang tanpa sepengetahuan kamu. Apalagi sekarang Calvin yang memimpin perusahaan ini. Ini bisa lebih gawat. Masa sih? Loh, kamu harus hati-hati. Yang namanya uang itu tetap uang. Nggak ada kata saudara atau kawan. Kalau begini caranya, saya harus bekerja di perusahaan ini. Bukannya saya mau menguasai, saya hanya ingin melindungi hak keuangan kamu. Apa kamu masih tertarik untuk bekerja setelah kamu banyak ditipu? Iya, kalau saya bekerja di perusahaan kalian, saya tidak mungkin akan ditipu. Malah saya bisa membongkar penipuan-penipuan yang terhadap diri kamu. Seperti di sini. Tahun 2001, ya.
ada nih pembiayaan 70 juta rupiah. Ini untuk apa? Itu untuk pembangunan, renovasi masjid keluarga di kampung kami. Sebesar itu? Iya, saya urunan sama Arif. Nah kalau ini sebesar 30 juta apa nih? Banyak amat. Loh, itu kan ada keterangannya. Saya operasi hernia waktu itu. Sebesar ini? Loh, memang berapa? Ini sih seperti terlalu banyak. Ini biaya ini kayaknya dibengkak-bengkakin supaya uang kamu cepat habis. Kamu harus tanyakan ini sama Arif. Nggak mau ah. Orang sudah jelas ada keterangannya. Pokoknya saya hanya akan tanya soal pengeluaran yang 30% dan 40%. Ya udah, saya sih hanya mau ingetin kamu aja. Tapi kamu jangan lupa seperti apa yang saya bicarakan tadi. Saya akan masuk di perusahaan Arif. Saya hanya ingin mengontrol keuangan kamu daripada kamu dirugikan. Lagi pula, kamu sebagai salah satu pemegang saham berhak menunjuk saya sebagai dewan direksi untuk memimpin perusahaan. Daripada Calvin nggak ada hubungan apa-apa dengan kamu dan juga tidak sebagai pemegang saham. Kamu ngerti kan nih? Kamu harus waspada. Di sini uang kamu sangat banyak. Orang pasti akan silong ngelihat uang ini. Ya, halo. Ronald, ini saya. Halo, sayang. Tumben kamu telepon saya. Apa kamu kangen sama saya? Gak usah macem-macem deh. Saya telepon, saya ada perlu sama kamu. Saya mesti bicara sama kamu, Ronald. Jujur aja, saya nggak bisa terus-terusan kayak begini. Apa maksud kamu, Grace? Aduh, udah. Saya malas berdebat di telepon. Saya ingin membicarakan soal kita, soal Kevin juga. Saya pengen tahu apa sih yang sebenarnya kamu inginkan. Saya mau apa kata kamu? Grace, saya tidak menginginkan apa-apa. Saya hanya mau anak saya. Ya udah, oke. Bagus. Nanti kita bicarakan. Saya tunggu kamu jam 12 di Cafe Ulala. Jangan bawa Kevin. Oke, kamu tenang sekarang. Saya yakin semuanya pasti akan beres, ya? Untuk apa Krishna membawa kamu ke rumah dia? Toh di rumah tidak ada siapa-siapa selain Papa. Kalau dia mau membawa pembantu dan anaknya, silakan. Dari dulu Papa tidak melarang. Tapi Krishna bilang dia mau mandiri, Pak. Mandiri? Di rumah kita dia juga bisa mandiri. Kan Papa tidak pernah mencampuri urusan dia. Jangan-jangan dia sedang menyusun siasat untuk menyakiti kamu. Sekarang dia pura-pura baik dan mau menerima kamu. Padahal setelah kamu berada dalam rumah dan genggamannya, dia akan bisa berbuat apapun untuk menyakiti kamu. Tidak. Papa tidak setuju, Nis. Papa takut terjadi apa-apa sama kamu. Apalagi anak kamu itu dalam keadaan begini. Papa takut malah tidak diperhatikan dan akan menambah buruk keadaannya. Kamu harus tolak, Nis. Kamu jangan mau diajak ke rumah dia. Tapi kalau dia maksa gimana, Pak? Kamu harus tetap ada di rumah Papa. Papa tidak akan membiarkan kamu dan anak kamu menderita. Kalau dia tidak mau diajak tinggal di rumah kita, berarti dia mengobarkan lagi perang di antara kita. Berarti cukup. Sudah cukup kesabaran Papa. Pak, gawat Pak. Pak. Ada apa, Nak? Barusan saya lihat-lihat bayi, saya lihat kok
bayinya Ibu Ninis lagi dikerubungin dokter, Pak. Kayaknya ada yang gawat. Yang benar kamu? Iya, Pak. Bapak lihat aja sendiri deh. Ada apa, Dok? Kelihatannya ada yang nggak beres. Saya baru saja memeriksa dia. Bayi itu HB-nya rendah sekali dan itu sangat berbahaya. Bisa memperburuk kondisinya. Saya memutuskan untuk memberi dia transfusi darah. Saya sarankan kalau ada anggota keluarga yang bisa memberikan transfusi darah, saya mohon secepatnya. Saya bersedia menjadi pendonor darahnya, Dok. Apa golongan darah cucu saya? AB. Oh, Tuhan. Papa A. Kalau kamu, Nis? Sama Pak. Bapak bisa minta bantuan donor kepada bapaknya. Biasanya golongan darah anak mengikuti golongan darah ibunya atau bapaknya. Kita hubungi Krishna. Dia pasti bisa. Jangan, Pak. Kita jangan repotin dia, Pak. Kita cek aja ke PMI apa ada transfusi darah AB. Dok, kita minta donor darah dari PMI bisa kan, Dok? Di sini juga biasanya ada, tetapi karena ini golongan darah AB yang sangat jarang, maka tidak ada. Tapi saya sudah suruh suster untuk ngecek PMI. Nah, itu dia, Suster Wati. Bagaimana, Sus? Maaf, Dok. Persediaan untuk golongan darah AB saat ini kosong, Dok. Mereka kesulitan karena memang jarang sekali. Tunggu apa lagi? Saya sarankan segera Bapak hubungi ayah bayi itu atau anggota keluarganya. Siapa tahu ada golongan darah yang cocok. Bapak akan telepon Krishna. Pak! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Krishna, kamu cepat datang ke sini. Anakmu dalam keadaan bahaya. Dia perlu transfusi darah. HP-nya turun. Kamu bisa kan datang ke sini untuk memberinya transfusi darah? Tapi Om. Pokoknya kamu cepat datang ke sini. Saya tunggu. Tunggu sebentar, Om. Halo? Halo? Mau deh nyumbang darah saya. Sayang golongan darah saya B. Tapi kalau saya AB, apa mungkin Pak Hermawan mau darah saya buat cucunya? Darah saya kan darah orang miskin, ternular lagi. Krishna, kamu sudah ditunggu dokter untuk mengecek darah kamu layak untuk didonor atau tidak. Tapi Om, ayo cepatlah Krishna, ini gawat sekali. Ayo cepat. Pak Krishna, silakan Pak, kita cek darahnya sekarang. Ya silakan. Kalau benar saya bisa menjalankan perusahaan itu, berarti saya bisa seperti dulu. Punya perusahaan, punya rumah sendiri, mobil sendiri. Wah, nggak nyangka. Akhirnya saya bisa kaya kembali. Kalau saya kaya, akan saya balas semua rival-rival saya yang dulu, yang membuat saya jatuh. Saya akan balas pula mantan-mantan istri saya yang kini menguasai rumah saya dan mobil milik saya dan harta-harta saya. Saya akan balas juga orang yang menipu saya. Ya, dengan uang itu saya bisa melakukan apa saja.
sia-sia saya kembali sama kamu, sayang. Bagaimana, Chris? Terus? Pak Krisna tidak bisa mendonorkan darahnya buat anaknya. Golongan darah mereka berbeda. Saya ingin Anda mencari anggota keluarga yang lain yang golongan darahnya AB. Tapi kenapa bisa begini? Krisna kan ayah dari cucu saya. Kenapa golongan darahnya berbeda? Saya tidak tahu. Tapi memang seharusnya begitu. Seorang anak, golongan darahnya harus sama dengan ibunya atau bapaknya. Tapi ini... cek tadi tidak mungkin salah. Ini sudah sangat akurat. Atau... maaf, saya tidak ingin ikut campur. Saya hanya menegaskan Pak Krisna tidak bisa mendonorkan darahnya karena golongan darahnya berbeda. Bapak bisa mencari pendonor lain. Sementara Bapak mencari pendonor, saya akan cek kembali ke PMI. Jadi, Dinis, apa yang akan kamu jelaskan sama Papa? Ayo jawab. Kenapa kamu diam? Kamu akan menjelaskan ini, kan? Keterlaluan. Sekarang semua sudah jelas. Kamu membohongi Papa. Ayo jawab. Katakan. Membantah. Oh, tenang, Om. Ternyata kamu yang bajingan. Kamu telah melukai hati Papa. Kamu telah membuat Papa malu dan terhina. Kamu betul-betul keterlaluan. Om, tenang, Om. Tenang. Kalau kamu masih saja mengingkari, berarti kamu memang betul-betul anak durhaka. Kamu telah memfitnah dia. Kamu telah membuat dia berantakan, hancur. Kamu telah membuat Papa luka. Kamu telah membohongi Papa. Kamu keterlaluan. Om. Sudahlah, Om, sudah. Saya kan sudah katakan dari dulu, tapi Om nggak pernah percaya sama saya. Sekarang Allah sudah menjawab doa saya. Saya tidak menyangka Ninis akan mampu melakukan kebohongan seperti ini, Krisna. Betul-betul saya tidak menyangka. Saya tidak memikirkan kalau dia berbohong kepada saya. Betul-betul tidak terfikirkan oleh saya. Mungkin ini terjerat dalam keinginannya sendiri, Om. Sehingga dia menggunakan berbagai cara. Ninis pasti hilaf. Sekarang sudahlah, Om. Nggak ada gunanya kita marah. Yang harus kita pikirkan sekarang yaitu mencari pendonor darah yang golongan darahnya AB supaya bayi Dio bisa diselamatkan. Kalau kita diharuskan mencari, berarti kita harus mencari bapak dari bayi itu. Mungkinkah orang yang bernama Gary itu? Iya, saya yakin itu. Tuh, saya telah menyangka dia gila. Oh, ampun ya Allah. Maafkan saya, Krisna. Sudah, Om. Sebaiknya kita hubungi Gary. Kalau dia nggak ketemu, saya terpaksa harus mencari pendonor darah yang golongan darahnya sama dengan Dio.
Papa pasti ngusir saya. Saya nggak mau. Saya nggak mau semua ini. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Apa yang saya lakukan? Yesus, bagaimana? Kami sudah dapatkan darahnya, Pak. Alhamdulillah. Bapak tinggal urus administrasinya. Biasa saja, Om. Sebaiknya Om kasih tahu sama Ninis biar dia lega. Saya ngurus. Pagi-pagi udah nggak ada ya, Mbok? Kemana dia? Tadi malam, kira-kira jam 12, Den Krisna disuruh datang ke rumah sakit. Kelihatannya penting, Bu. Terus pamit sama si Mbok. Ke rumah sakit? Inje. Ada apa ya, Mbok? Waduh, si Mbok kurang tahu, Bu. Tapi kelihatannya tergesa-gesa. Kesusu begitu loh. Waalaikumsalam. Kris, kamu di mana sih? Kami semua yang di rumah cari kamu. Mbok bilang katanya kamu balik lagi ke rumah sakit tadi malam. Ada apa sih sebetulnya? Nanti bu gurunya marah. Iya, tapi anakmu itu loh Tiara, dia ngambek. Katanya kamu nganterin dia ke sekolah. Ya sudah, kamu bicara ya sama Tiara. Tiara, ini Papa. Nih, Papa. Halo, Pak. Tiara, Papa minta maaf ya karena nggak bisa nganterin kamu ke sekolah. Habisnya Tante Ninis tadi malam nelfon Papa. Bayinya tiba-tiba sakit, jadi Papa harus segera ke sini. Bayinya butuh pertolongan, kamu mengerti kan sayang? Tapi, Pak. Nanti pulang sekolah Papa jemput, Papa janji. Bener ya, Pak. Tiara kangen nih sama Papa. Dari kemarin Papa di rumah sakit terus. Bener ya, Pak? Iya sayang. Sudah bicaranya. Pak, Eyang mau ngomong. Kris, sebenarnya bayinya sakit apa sih sampai malam-malam kamu harus balik lagi? Ma, bayinya butuh transfusi darah. Krisna diharapkan datang untuk memberikan darah. Tapi semuanya sudah beres. Sudahlah, nanti Krisna ceritain semuanya di rumah. Krisna sekarang agak capek nih, Ma. Belum tidur semalaman. Habis ngambil darah di PMI. Tapi udah nggak apa-apa kan, Kris? Sudah, Ma. Baiklah, kamu nanti pulang, Kris. Iya. Oke, Mama tunggu cerita kamu setelah kamu sampai di rumah ya. Iya, nanti Mama yang akan antarkan Tiara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terima kasih atas anugerah-Mu hari ini. Engkau telah menunjukkan bahwa saya tidak bersalah, bahwa saya bukan ayah dari bayi itu. Terima kasih Allah. Ternyata Engkau masih menyayangi saya. Baik. Selepas makan siang saya akan sampai di Jakarta. Oh, pasti. Proposal pasti saya bawa. Jangan khawatir. Oke, sampai ketemu nanti ya. Yuk.
Mas? Yuk, kebetulan. Saya harus pergi ke Jakarta. Saya ada pertemuan dengan klien. Kok mendadak sih? Sebenarnya nggak mendadak. Ini sudah direncanakan dari waktu-waktu yang lalu. Cuman karena sampai sekarang belum ketemu waktu yang pas, baru tadi pagi keputusannya. Jadi, ya Santi langsung bookingan tiket untuk saya. Nanti pesawatnya berangkat jam 11. Menginap, Mas? Enggak kayaknya sih. Paling malam juga udah sampai rumah. Kalau gitu ajak Pak Ardi ya, Mas. Saya ingin sekali menyuruh dia beli makanan di Jakarta. Itu loh, Mas, kepiting lada hitam yang di Pecenongan. Saya ingin sekali beli makanan itu. Sejak saya pertama hamil, saya mau banget, Mas. Tapi kan karena jauh, saya nggak berani. Jadi sekarang kan mumpung Mas ke Jakarta, kebetulan ajak aja Pak Ardi buat beli makanan itu, Mas. Kalau Mas kan nggak sempet. Tapi kan waktu saya... Ayolah, Mas. Saya pingin sekali makanan itu. Sekalian saya juga mau nyuruh Pak Ardi ke Blok M. Itu beli oleh-oleh buat ibu. Itu loh pempek yang di Blok M. Boleh ya, Mas? Tiketnya gimana? Ya suka Santi aja beli lagi. Buat anak kita nggak apa-apa kan, Mas? Walaupun cuman pengen makan kepiting lada hitam dan ongkosnya mahal. Daripada anak kita ngiler. Ya udah. Pardi diajak aja. Makasih ya, Mas. Kalau gitu sekarang saya beritahu Pak Ardi dulu ya, Mas. Ada apa, Bu? Kamu ikut Bapak ke Jakarta ya? Saya ikut Denje ke Jakarta. Iya, saya bilang kamu saya suruh beli kepiting lada hitam. Nanti Bapak kasih tahu alamatnya. Tapi itu adanya malam. Jadi kamu tuh siangnya beli pempek ke Blok M. Tapi setelah ke Blok M, kamu cepat-cepat kembali ke Bapak ya. Kamu liatin Bapak pergi lagi ke tempat lain apa enggak? Maksudnya Ibu pergi mana? Pak Ardi, kamu tahu kan kalau pokoknya saya khawatir kalau Bapak ke Jakarta. Lagian di Jakarta itu kan ada... Kamu tahu lah, Pak Ardi. Bapak nggak bisa ngelupain Tiara. Jadi saya mau kamu perhatiin Bapak dan kamu beritahu saya kalau Bapak berusaha untuk menemui Tiara. Udah, tapi Bu lah. Berdi Bu lah. Udah, kamu nggak usah takut. Saya nggak akan bawa-bawa kamu dalam masalah ini kok. Tugas kamu itu hanya ngeliatin, perhatiin Bapak. Ya, saya ingin kejelasan apa benar Bapak itu sudah bisa melupakan Tiara apa belum. Kau mau kan, Pak Ardi, demi saya? Tapi Bu lah. Apalagi? Kau mau kan? Iya deh Bu, iya Bu. Ya udah, sekarang kamu siap-siap ya. Bapak udah nunggu tuh di luar. Udah makannya nanti aja. Iya Bu, ya. Jangan lama-lama. Ya Bu. Wah, mau makan godon. Preman. Yang lakinya begini, istrinya begitu. Yang istrinya minta di kasih informasiin, terus suaminya minta dirahasiain. Wah, gak enak bener jadi orang kaya ya. Kayaknya ada aja masalah ya. Duitnya banyak, masalah pribadi tuh banyak banget. Lah, mulai mumet madam. Halo sayang, tunggu lama. Sorry, agak macet di jalan. Sekarang kita langsung pada pokok masalah aja ya. Saya mau tanya sama kamu. Mau kamu tuh apa sih? Kamu udah dapat semuanya. Kamu sudah dapat perusahaan, kamu sudah dapat harta gono gini, kamu sudah dapat anak walaupun secara bergantian. Apa itu nggak puas buat kamu? Kenapa kamu selalu bikin Kevin paranoid? Kenapa? Itu berbahaya. Itu nggak adil, Ronald. Tidak adil.
Mana yang tidak adil? Kamu meninggalkan saya? Atau kau membiarkan Kevin tumbuh dengan laki-laki asing yang menguasai kamu? Lebih adil kalau kamu bisa menerima kenyataan. Kenyataan kalau kita tuh sudah pisah, kita udah nggak ada apa-apa lagi. Ngerti nggak? Rona, dengar saya. Kamu nggak punya hak untuk ikut campur urusan pribadi saya. Saya punya hak untuk berteman dengan siapa saja. Semua teman-teman saya laki-laki itu urusan saya. Walaupun saya menikah atau saya punya suami lagi, itu urusan saya. Kamu nggak boleh mengatasnamakan Kevin terus-menerus. Sekarang gini ya, oke, suatu saat saya menikah lagi. Bisa aja kan saya nggak usah bawa-bawa perasaan saya atau saya mengikut campurkan Kevin. Tetapi bagaimana dengan dia? Dia bisa benci sama saya, bisa benci seumur hidup sama saya. It's okay, mungkin dengan waktu dia bisa menerima kenyataan. Dia bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi lihat, kalau doktrin kamu terus-menerus ada di kepala dia, seumur hidup anak saya akan paranoid. Kamu ngerti nggak? Akan paranoid. Kamu menyiksa perasaannya dia dan kamu menyiksa darah daging kamu sendiri. Cukup. Dengar ya, kamu tidak bisa menikah atau kamu tidak bisa membawa Kevin. Aturan dari mana itu? Saya. Aturan saya. Saya akan mengatur semuanya dan saya akan bikin Kevin untuk membenci pacar kamu. Oh, sekarang terserah. Terserah maunya kamu apa. Terserah kamu. Tapi asal kamu tahu, Kevin tetap sama saya sesuai dengan keputusan pengadilan. Dan kamu juga harus tahu, apapun yang kamu lakukan selama ini, sama sekali nggak bikin saya sakit hati. Saya baik-baik aja, saya nggak tersiksa. Tapi di sisi lain, saya akan bahagiakan anak saya akan memberikan kasih sayang besar untuk dia. Saya tidak akan bikin dia menderita. Yang menderita diri kamu sendiri dengan pikiran kamu. Ingat itu. Halo, Pardi. Ya, halo. Halo, Den. Kamu udah beli oleh-olehnya Ibu? Lah ini saya lagi beli, Den. Oh iya. Dik, jangan lupa ya, Dik. Nanti kita ketemu di bandara jam 7. Ya, soalnya pesawat kita take off jam 8. Ya? Oh, iya, Den. Tahu, Den. Tahu. Ya. Yang mati, Den. Ya, Bu, ada tamu buat Ibu. Apa Ibu bisa terima? Siapa? Dia nggak menyebutkan namanya. Katanya surprise buat Ibu. Tamu jauh. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Bu. Siapa ya? Yudi. Ya udah suruh masuk aja. Baik, Bu. Masuk. Assalamualaikum. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.